Halo, selamat datang para pembelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing tingkat C2. Bersama kami, Davita Natania Damayanti dan Anggita Dewi Ayumutia. Pada saat ini, kita akan belajar mengenai fasilitas publik. Untuk fasilitas publik, kita fokuskan pada fasilitas yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan fasilitas publik. Saya akan mengucapkan satu persatu, kemudian ulangi perkataan saya ya. Jalan, motor, tiket, mobil, antri, transportasi, bus, berhenti, toilet umum, jalan tol, rumah sakit, tempat sampah. Selanjutnya, mari kita bermain tebak gambar mengenai fasilitas publik. Sebutkan nama dari fasilitas pada gambar yang tertera. Selanjutnya, simaklah dengan baik dan seksama video yang akan kami tayangkan mengenai jembatan penyeberangan orang. Sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Sudirman ini resmi menjadi JPO tanpa atap. Menjadi salah satu spot foto terbaru di kawasan DKI Jakarta, saya dan tim Halo Indonesia ingin mengetahui seperti apa JPO tanpa atap dan seperti apa tanggapan masyarakat atas jembatan penyeberangan orang tanpa atap ini. Berfungsi menghubungkan gedung perkantoran Indofood dan gedung Astra, jembatan penyeberangan orang di kawasan Sudirman ini direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Revitalisasi dilakukan dengan menghilangkan atap untuk menghidupkan JPO sebagai ruang interaksi, juga sebagai anjungan melihat lanskap megahnya sudut kota Jakarta. Namun atap jembatan penyeberangan orang yang telah ditiadakan menuai tanggapan dari masyarakat, karena tak sedikit warga yang mengkritik kebutuhan atap JPO sebagai penghalang panas sinar matahari dan hujan. Ada pula yang memuji wajah JPO baru yang cocok untuk bersuah foto. Kalau menurut saya ya, waktu awal ada atapnya emang nggak terlalu kelihatannya, kurang menarik. Tapi pas udah jadi kayak gini nih, udah dicat, jadi lebih menarik. Terus bisa melihat keindahan Jakarta. Sebenarnya sih bagus, bisa ngeliat pemandangan gedung dan sekitar, bisa foto-foto juga. Tapi ya kalau hujan sama panas ini kepanasan sama kehujanan. Kalau untuk dari segi untuk fungsional sih sebenarnya kita lebih nyaman yang ada tutupnya ya. Jadi karena ini juga udah masuk musim-musim penghujan, jadi lebih nyaman itu yang ada tutupnya. Tapi mungkin di sisi lain juga ada yang pengen dengan suasana baru. Meskipun mendapat kritik, saran, dan pujian, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho meminta warga Jakarta untuk dapat melihat revitalisasi JPO sebagai bagian dari keindahan tata kota dan sarana budaya. Itu kalau kita lihat kan JPO itu kan dari ruang terbuka, ya trotoar yang udah lebar,
kemudian naik JPO, turunnya terbuka. Jadi konsepnya kalau gitu terbuka. Jadi artinya apa? Artinya orang yang melewat JPO itu memang sudah dari awalnya memang sudah terbuka, ngelihat wah ternyata di Jakarta sekarang udah begini ya wajah baru Jakarta. Trotoarnya udah lebar, gedung-gedungnya tinggi, jadi menjadi pengalaman baru orang jadi bersuah foto kan, selfie ria dan ini yang menjadi tempat interaksi juga. Akan dipercantik dengan lampu sorot dan hiasan warna-warni, kedepannya Pemprov DKI Jakarta juga akan menambahkan lift prioritas pada jembatan penyeberangan orang di kawasan Sudirman untuk memfasilitasi lansia maupun penyandang disabilitas. Di balik kelebihan maupun kekurangan JPO tanpa atap, para pengguna jembatan penghubung ini dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga keindahan, dan juga menjaga fungsinya dengan baik. Dari kawasan Sudirman, Priscilia Claudia dan Doni Hidayat, DAI TV. Dari tayangan video tadi, bisa kita ulas, JPO atau jembatan penyeberangan orang berfungsi untuk menghubungkan atau menyeberang dari satu jalan menuju jalan lainnya. JPO tanpa atap ini berguna untuk menghidupkan JPO sebagai ruang interaksi, juga sebagai ajang untuk melihat tiap sudut kota. Kemudian, selanjutnya, bacalah teks mengenai toilet umum di Indonesia yang ada di layar dengan suara lantang. Materi pada pembelajaran kali ini telah selesai. Para pembelajar dapat melakukan evaluasi belajar dengan mengerjakan tugas yang terdapat di kolom deskripsi. Silahkan pilih pranala sesuai dengan panduan. Panduan evaluasi membaca. Pembelajar dapat membaca petunjuk pada deskripsi box terkait evaluasi membaca. Selanjutnya, pembelajar dapat mengakses pranala yang telah tersedia di deskripsi box untuk evaluasi membaca. Selanjutnya, pembelajar akan diarahkan pada kolom Google Formulir untuk pengerjaan. Kemudian, kerjakan isian singkat dengan benar. Panduan evaluasi menyimak. Pembelajar wajib menyimak video YouTube yang telah diberikan pada kolom deskripsi box. Selanjutnya, pembelajar dapat menuliskan kembali isi dari video tersebut dengan kalimat masing-masing pada selembar kertas. Hasil dari pekerjaan pembelajar dapat dikirimkan dalam bentuk soft file melalui pranala Google Drive yang telah disediakan pada deskripsi box. Panduan evaluasi menulis dan tata bahasa. Pembelajar diminta untuk menulis pengalaman dalam menggunakan fasilitas publik yang ada di Indonesia. Tulislah di selembar kertas dengan minimal 3 paragraf. Kemudian, kirimkan hasil pekerjaan melalui pranala Google Drive yang telah disediakan di deskripsi box. Panduan evaluasi berbicara dan wawasan kebangsaan. Setelah pembelajar menonton pranala YouTube yang telah diberikan, selanjutnya pembelajar diminta untuk membandingkan keadaan atau ketersediaan fasilitas publik di Indonesia dengan yang ada di negara asal pembelajar. Selanjutnya, hasil pekerjaan dalam bentuk video. Pembelajar merekam hasil perbandingan dengan cara presentasi atau menjelaskan. Kemudian, dikumpulkan melalui pranala Google Drive yang telah disediakan di deskripsi box.